Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, pencipta segala sesuatu, di dalam Engkau kami hidup, bergerak, dan ada, karena Engkau baik di dalam hidup kami. Semoga sabdamu membuka hati dan pikiran kami, agar sanggup meresapkan sabdamu dan mampu melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kita bermenung tentang sabda Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini, dan saya beri judul Panggilan Kudus untuk Orang Berdosa. Biasanya kita sudah dengar, tahu, dan juga baca dalam kitab suci bahwa Yesus mewartakan sabda Tuhan, dan dengan itu banyak orang mendatangi Yesus meminta pengampunan. Injil hari ini mengetengahkan kepada kita sesuatu yang terbalik. Apa yang terbalik? Yesus justru mendatangi orang berdosa. Yesus mendatangi orang berdosa, memanggilnya dan mengikutinya. Sesungguhnya inisiatif harus datang dari orang berdosa yang sadar akan kedosaannya untuk bertemu dengan Yesus dan memperoleh pengampunan. Namun yang terjadi itu justru terbalik. Yesus mau mengambil inisiatif untuk mendatangi orang berdosa. Ada apa dengan ini? Apa keistimewaan Matius? Dan mengapa Yesus yang berinisiatif melakukan hal itu? Yesus menemui Matius di kantornya, yaitu kantor pajak, yang berurusan dengan masuk keluarnya barang dagangan. Posisi Matius di kantornya sebagai pemungut cukai. Yesus mendatangi Matius. Setelah melihat Matius, Yesus mengajaknya untuk menjadi muridnya. Panggilan ini ditanggapi sangat positif oleh Matius. Ketika Yesus melihat Matius, Yesus memanggilnya, "Ikutlah aku." Panggilan ini memberi syarat bahwa kepengikutan Matius harus terus-menerus. Matius mengikuti Yesus tidak seperti cuti beberapa saat, tetapi kepengikutan Matius bersifat tetap, menjadi pengikut Yesus saat demi saat. Yesus menuntut Matius untuk mengiringinya dalam perjalanan mewartakan kabar gembira terus-menerus saat demi saat.
Dan panggilan ini diiyakan oleh Matius dan langsung mengikuti Yesus. Respon Matius saat itu luar biasa. Ia jauh lebih baik daripada orang muda yang kaya yang gagal mengikuti Yesus. Sekalipun respon Matius itu luar biasa, tetapi keputusan ini mengandung risiko yang lebih besar untuk hidup Matius. Apa risikonya? Meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai itu berarti ia harus kehilangan penghasilan yang besar. Di samping itu, keputusannya ini juga berarti mempertaruhkan masa depannya. Selain itu, menjadi seorang pemungut cukai juga adalah masalah posisi. Begitu ia meninggalkan posisi ini, banyak orang akan berjuang untuk segera mengisi posisi ini. Ia kehilangan pekerjaan. Hal ini sangat berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain, yang berprofesi sebagai nelayan. Jika mereka mau kembali ke pekerjaan lama, mereka akan langsung mendapatkan pekerjaannya kembali. Berbeda dengan Matius. Jika Matius tidak kuat mengikuti Yesus, maka sangat kecil kemungkinan baginya untuk kembali mendapatkan pekerjaannya semula ataupun untuk mendapat pekerjaan di tempat lain. Orang pasti membencinya karena ia adalah seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Matius memang kehilangan banyak hal ketika ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tetapi ia tidak bersedih. Bagi dia, mengikuti Yesus merupakan hal istimewa yang jauh lebih besar daripada memiliki seluruh harta dunia. Inilah yang disebut dengan kehilangan yang menghidupkan, atau kehilangan yang membahagiakan, atau kehilangan yang memerdekakan. Saudara-saudariku terkasih, pemungut cukai dan orang berdosa merupakan figur-figur viral waktu itu yang sering mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan. Mereka mendapat sorotan negatif di dalam kitab suci karena sering muncul bersama-sama sebagai orang berdosa. Secara sosial, mereka dianggap sama-sama memiliki pekerjaan yang haram. Secara keagamaan, mereka dipandang sebagai orang yang melanggar hukum Taurat. Mereka yang selalu melanggar hal-hal yang ditafsirkan oleh orang-orang Farisi. Maka sebenarnya mereka menempati posisi paling rendah dalam masyarakat Yahudi. Bahkan mereka seringkali diidentikan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus mendatangi Matius, salah satu figur viral negatif saat itu, karena termasuk dalam kategori orang berdosa di hadapan orang Farisi. Saudara-saudariku terkasih, setelah mendengar protes dari orang-orang Farisi, Yesus memberikan jawaban yang meneduhkan. Mengapa ia mau melakukan hal ini? Ia mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Jawaban ini adalah jawaban yang meneduhkan bagi orang berdosa, tetapi sesungguhnya memanaskan bagi orang Farisi yang menganggap diri sebagai orang benar. Karena ungkapan ini bukan berarti bahwa orang-orang Farisi termasuk orang-orang yang sehat. Yesus justru melihat mereka secara terbalik. Mereka sakit secara rohani. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka hanya bisa menemukan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan mereka sendiri yang lebih besar tidak mereka lihat. Saudara dan saudariku, walaupun Yesus dan orang-orang Farisi sama-sama melihat para pemungut cukai sebagai orang berdosa, orang sakit, tetapi keduanya memiliki respon yang berbeda. Yesus mau mendatangi mereka yang berdosa, seperti seorang tabib mendatangi orang sakit. Tapi di sisi lain, orang-orang Farisi malah membiarkan orang-orang sakit berjalan menuju kematian.
Mereka tidak mau memberi pertolongan kepada orang-orang sakit dengan cara apapun. Mereka tampaknya mengasihi Allah, namun mereka sesungguhnya tidak mengasihi sesama. Hal semacam ini jelas tidak masuk akal. Hukum kasih secara vertikal dan horizon tidak mungkin dipisahkan, dan ini menjadi inti dari seluruh perintah Allah. Jika kita mengaku mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama, maka kita adalah pendusta. Mereka tampak beribadah, namun sesungguhnya mereka melupakan bagian terpenting dari ibadah itu. Mereka menelan rumah janda-janda. Mereka mengabaikan belas kasih dan keadilan serta kesetiaan. Tindakan mereka tidak mau menjangkau orang-orang berdosa merupakan bukti bahwa mereka tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Sikap ini sangat berbeda dengan Yesus. Ia datang memanggil orang berdosa, "Ikutlah aku." Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kesadaran terhadap misi inilah yang membuat Yesus tidak risih untuk bergaul dengan orang-orang berdosa. Ia malah datang dan menjangkau mereka sekalipun harus berhadapan dengan aneka tantangan, kritikan yang pedas terhadapnya. Saudara dan saudariku terkasih, kita belajar dari 3 figur yang ditampilkan Injil hari ini. Pertama, Matius, bahwa kerja itu adalah prinsip hidup. Setiap pekerjaan adalah mulia. Ada berbagai jenis pekerjaan, namun ada jenis pekerjaan yang memungkinkan orang bisa jatuh dan salah, bahkan berdosa. Kejatuhan ini terjadi karena pikirannya, perkataannya, bahkan perbuatannya menggiringnya untuk berjalan menuju kesesatan dengan mengabaikan prinsip mulia kerja. Yang kedua, Matius bersedia kehilangan kerja sebagai hamba tak bertuan untuk memperoleh kerja sebagai pelayan yang bertuhan. Yang ketiga, bersedia menjawab panggilan Tuhan tanpa banyak alasan dan kata, tanpa berpikir panjang, karena keyakinannya yang kokoh bahwa bersama Yesus Tuhan, hidupnya pasti bisa beda dan baru, sekalipun harus berhadapan dengan risiko yang menantang. Yang keempat, mengutamakan skala prioritas di setiap keputusan yang bersifat dilematis antara mengikuti Yesus atau pekerjaannya yang menjanjikan. Pilihan dilematis ini membuat Matius harus membuat skala prioritas untuk pilihannya itu. Mengikuti Yesus adalah pilihan terbaik. Yang kedua, figur orang Farisi. Kita belajar apa? Mencintai Tuhan tetapi mengabaikan sesama, itu bukan disebut cinta kasih. Itu namanya cinta kasar. Yang kedua, melihat orang kecil bukan sebagai beban sekaligus lawan yang harus disingkirkan. Orang-orang kecil sesungguhnya adalah kawan atau sahabat yang harus diselamatkan dan diberdayakan. Yang berikut, ketiga, kita belajar dari Yesus. Memiliki inisiatif untuk mendatangi orang kecil dan tak berdaya, karena mereka adalah kelompok-kelompok orang yang terhimpit ruang geraknya, ruang berpikir, ruang sosial, dan ruang bertindak. Mereka seolah sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Kelompok ini perlu mendapat perhatian, dan Yesus justru memanggil mereka karena mereka adalah sahabat-sahabat.
Yang kedua, cinta Yesus tidak membedakan apa dan siapa, termasuk latar belakang orang tersebut ataupun latar depan orang tersebut. Panggilan Yesus bersifat merata. Maka saudara-saudariku terkasih, marilah kita meneladan figur Matius menjawab panggilan Tuhan tanpa banyak kata, tanpa banyak alasan. Kita sadar bahwa benar kita orang berdosa, kita rapuh, kita lemah dan tak berdaya. Tetapi sekaligus bersamaan dengan itu kita yakin bahwa kedosaan kita tidak pernah membatalkan datangnya panggilan Tuhan. Justru Tuhan memanggil orang-orang berdosa. Karena itu, marilah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, budi, jiwa, dan tenaga kita. Karena sebelum kita mencintai Tuhan, Tuhan sudah berinisiatif datang memanggil kita. Maka marilah kita belajar seperti figur Matius, mengikuti Tuhan tanpa banyak alasan, karena di dalam Tuhan ada kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Semoga. Marilah berdoa. Allah pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu yang tak terbatas waktu di dalam hidup kami. Mampukanlah kami mendengarkan dan menghidupkan sabda-Mu di setiap waktu hidup kami, agar kami dapat menjadi pengikut dan pewarta serta pelaksana sabda-Mu yang setia di mana saja kami berada. Demi Kristus pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.